gaya berjalan 4 titik. Ya, 4 titik itu berarti teman-teman akan berjalan yang pertama misalnya stroke yang kanan dulu misalnya ya. Stroke kanan diikuti oleh kaki kiri. Terus diikuti lagi oleh stroke kiri. Stroke kanan kan udah maju. Baru diikuti kaki yang kanan. Ya, jadi kanan, kiri, kiri, kanan. Ya, dan harus di satu garis. Jadi jangan gini. Ya, kalau pasien yang nggak sakit itu pasti akan biasa aja. Tapi kalau pasien yang sakit itu harus benar-benar sama teman-teman diajarin caranya ya, jalannya seperti apa. Jadi kalau berjalan pakai kruk itu nggak bisa buru-buru, nggak bisa berlari, santai aja. Ya, jadi nanti kaki yang sakit itu ditinggal di belakangan maju. Jadi misalnya yang sakit itu kaki kanan, berarti yang maju duluan itu adalah kaki yang kiri. Ya, berarti kalau kaki kiri yang maju harus ke kanan dulu ya, maju ya. Ini pindah baru. Ya, jadi kalau misalnya ini maju duluan, ketika kaki kiri mau maju kan yang sakit yang kanan ya. Ketika kaki kiri maju, kaki kanan saya nggak napak, tapi saya bebankan ke kruk yang sebelah kiri. Ya, terus nanti udah maju, beban saya di kaki kiri yang sehat, majuin kruk yang kiri, baru kaki yang sakit maju. Oke. Jadi prinsipnya kaki yang sakit selalu dimajukan belakangan. Oke. Sekarang yang kedua, ada gaya berjalan 3 titik. Nah, kalau 3 titik ini biasanya pada pasien yang memang kondisinya frakturnya baru banget nih. Misalnya kaki kanan saya nggak bisa digerakkan sama sekali. Ya, jadi caranya kaki yang sakit ini akan berjalan atau berayun bersamaan dengan kruk. Ya, baru kaki yang kiri. Oke. Bisa lupa. Jadi ini biasanya pada pasien fraktur yang memang dia nggak bisa banget napak ya, jadi benar-benar harus digantung. Ya, ini. Oke. Terakhir ada 2 titik. Kalau 2 titik kayak pas kibra teman-teman. Ya. Jadi kruk kanan itu dalam sama kruk kaki kiri. Oh pasti. Nah, jadi ibaratnya kruk itu kanan, gitu kan ya? Ini. Ya. Saya yang sakit yang kiri ya. Ya. Oke, jadi ibaratnya gini, stop gitu ya. Jadi pelan-pelan ya. Nah, 1. Kruk tuh tangan. 2. 3. Ya. Walaupun pada kenyataannya mungkin nanti di pasien ketika berjalan dia menyesuaikan ya. Tapi setidaknya teman-teman udah tahu teorinya. Kalau berjalan pakai kruk itu nggak sembarangan, gitu ya. Terus yang keempat, di sini ada teknik naik dan turun tangga. Nah, ini yang harus digarisbawahi ya. Naik dan turun tangga boleh pada pasien yang menggunakan kruk, tapi dengan catatan sudah bisa napak kakinya. Jadi yang satunya udah gak parah banget, dia udah mulai bisa nahan, gitu ya. Kalau naik dan turun tangga, teman-teman terapinya pakai teknik yang 3 titik. Jadi saya turun nih, saya akan turun. Yang pertama diturunkan adalah kruk dengan kaki saya yang sakit. Tapi kan ini kakinya udah mulai bisa nahan ya. Jadi baru kita lanjut pakai kaki yang sehat ke bawah. Ya, tapi dengan catatan tadi ya, kalau misalnya pasiennya baru banget fraktur dan ini nggak bisa napak, nggak boleh naik ke tangga karena beresiko. Oke, paham ya? Nah, terus yang kedua ada yang kelima ada cara duduk. Nah, ini ceritanya kursi ya, ini pegangan kursi ceritanya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau duduk atau ajarin pasien duduk menggunakan kruk, pastinya pasien harus berdiri tepat di depan kursi, ya. Dan kalau bisa kaki pasien itu nempel ke kursi. Jadi nggak boleh pasien di sini kursinya agak jauh gitu ya, kursi agak jauh gitu ya. Jadi kalau bisa dia nempel ke kursi kayak gini ya. Nah, lalu misalnya kaki saya yang sakit masih yang kanan, kita akan menyimpan kruk ke seberang kaki yang sakit. Ya, jadi kruknya yang kanan akan saya pindah ke sebelah kiri kayak gini. Kaki yang kanan nggak napak kan ya?
baru kita pegang bagian bawahnya dan kita pegang bagian pegangan kursi. Ya, yang sakit yang kanan. Sekarang mau berdiri gimana? Tinggal dibalikin, ya, tinggal berdiri, pegang kursi dan pegang hooknya. Baru kita pindahkan hook ke sebelah kanan. Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya pasien, kenapa sih Bu kita harus belajar crook? Karena ini masuk ke dalam salah satu discharge planning. Ketika teman-teman nanti di rumah sakit dapat pasien stroke, terus pasiennya mau pulang, itu kan pasti diarahkan atau diresepkan menggunakan alat jalan ya, alat jalan. Dan kebanyakan pasien nggak tahu cara pakainya seperti apa. Ya jadi teman-teman harus mengajarkan gimana sih cara pakainya, gitu. Ya, dan bisa apa ya, kalau misalnya dia belum tahu alat bantu apa yang harus dipakai, teman-teman bisa rekomendasikan kira-kira cocoknya pakai apa, trokat atau watercard atau tongkat, atau mungkin masih harus pakai kursi roda gitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya untuk alat bantu jalan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ibu, kalau misalnya